Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 13. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Jiu Kuan Yi dan juga Raja Tangan Delapan, mereka bertarung di atas kolam darah. Kemudian Sun Wukong akan berusaha untuk mengambil jiwa dari Subaji dan Sha Wuqing yang tersegel di dalam sel darah. Tapi lagi-lagi sesuatu mengejutkan terjadi, karena ternyata segel sel darah itu dapat bergerak dan kali ini membawa Sha Wuqing dan juga Subaji menghindar dari Sun Wukong. Tapi Sun Wukong tidak akan menyerah. Dia pun tetap mengejarnya. Sambil berteriak, Sun Wukong akan mengambil kembali jiwa Sha Wuqing dan Subaji. Dan akhirnya Sun Wukong pun kali ini dapat menangkap segel sel darah yang membawa kabur jiwa Subaji dan Sha Wuqing. Tapi kejutan lain datang dari segel sel darah, karena pada saat ini Sun Wukong tidak bisa mengambil kembali jiwa Sha Wuqing yang ada di dalamnya. Sun Wukong juga merasakan bahwa segel sel darah itu menyerap kekuatannya, dan itu seperti lumpur yang terus menyedot. Sun Wukong lalu berkata, "Aku tidak heran jika jiwa dari Sha Wuqing dan Subaji tidak bisa lepas dari segel sel darah ini, karena ternyata kekuatan mereka telah tersedot oleh segel ini." Duel pukulan antara Jiu Kuan Yi dan Raja Tangan Delapan, hal ini seri karena mereka berdua sama-sama terpental. Dan saat ini Jiu Kuan Yi yang akan terjatuh di kolam darah, dia langsung dikepung oleh cacing darah. Jiu Kuan Yi pun langsung berkata pada cacing darah itu, "Kalian ingin memakanku? Itu tidak akan terjadi dengan mudah." Jiu Kuan Yi pun melompat dan dia membuat cacing darah yang mengepungnya kali ini bertabrakan. Jiu Kuan Yi yang kali ini berada di atas cacing darah, dia pun melakukan pukulan keras pada cacing darah itu. Dan Jiu Kuan Yi pun berkata, "Pengkhianat, kamu jangan bersembunyi." Karena ternyata pada saat ini Raja Tangan Delapan dirinya telah bersembunyi di dalam cacing darah. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Jiu Kuan Yi, Raja Tangan Delapan pun mengeluarkan tangannya dan membalas pukulan dari Jiu Kuan Yi itu. Tapi pukulan yang akan dilakukan oleh Raja Tangan Delapan dapat dihindari oleh Jiu Kuan Yi. Dan saat ini Raja Tangan Delapan berkata pada Jiu Kuan Yi, "Aku akan kembali menantangmu dan aku telah datang ke tempat ini." Raja Tangan Delapan kali ini melakukan pukulan dengan cengkraman tangan yang langsung ditahan oleh Jiu Kuan Yi. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Raja Tangan Delapan, hal ini membuat Jiu Kuan Yi terjatuh di kolam darah. Dan kali ini para cacing darah itu telah mengepung Jiu Kuan Yi dan bersiap untuk memakannya. Tapi lagi-lagi Jiu Kuan Yi masih berusaha dengan keras dan melakukan pukulan dengan tangan cahaya biru. Pukulan yang dilakukan oleh Jiu Kuan Yi itu mampu menghindarkan dirinya dari gigitan cacing darah. Sambil melakukan pukulan pada cacing darah, Jiu Kuan Yi berkata pada Raja Tangan Delapan, "Raja Tangan Delapan, aku selalu memperlakukanmu dengan baik, tapi ternyata kamu berusaha untuk melakukan pemberontakan." Sambil akan menyerang Jiu Kuan Yi, Raja Tangan Delapan pun menjawab perkataannya itu, "Jiu Kuan Yi, kamu salah karena aku tidak pernah berubah." Dan kali ini Raja Tangan Delapan melakukan pukulan keras dengan dua tangan. Akibat pukulan itu, Jiu Kuan Yi kali ini terjatuh dan masuk di dalam kolam darah. Setelah memukul Jiu Kuan Yi, Raja Tangan Delapan berkata, "Sejak hari pertama, aku telah memiliki satu tujuan." Jiu Kuan Yi pun berkata pada Raja Tangan Delapan, "Pada hari itu, ada laba-laba setan yang berani menyerangku. Dan pada saat itu juga, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sejak pertolonganmu itu, secara pribadi, aku ingin berteman dengan dirimu." Raja Tangan Delapan menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi, "Tapi tahukah kamu, seberapa sulit bagi diriku untuk melakukan pukulan itu? Karena pukulan itu aku lakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari dirimu.
Aku telah menanggung rasa sakit karena telah membunuh saudaraku sendiri dengan tangan ini. Dan kali ini Jiu Kuan Yi kembali muncul dari kolam darah dan akan menyerang Raja Tangan 8. Raja Tangan 8 yang akan mendapatkan pukulan dari Jiu Kuan Yi, dia pun mengatakan, untuk mendapatkan tujuan yang besar, maka aku harus melakukan pengorbanan yang besar juga. Pukulan yang dilakukan oleh Jiu Kuan Yi itu ternyata masih bisa ditahan oleh Raja Tangan 8. Dan kali ini Raja Tangan 8 membalas balik pukulan dari Jiu Kuan Yi yang juga langsung ditahannya. Tapi karena Raja Tangan 8 ini tangannya tidak hanya 2, tangan yang lain pun langsung memukul rusuk dari Jiu Kuan Yi. Pukulan keras itu membuat Jiu Kuan Yi kembali tersungkur di kolam darah. Jiu Kuan Yi yang masih berusaha bangkit, dirinya mengatakan, ternyata mempercayaimu adalah sebuah kesalahan terbesarku. Dan kali ini Jiu Kuan Yi kembali berdiri di hadapan Raja Tangan 8. Dan dia sudah siap untuk menerima ataupun memberikan serangan. Kemudian Raja Tangan 8 berkata pada Jiu Kuan Yi yang ada di depannya, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk ini. Karena jika tanpa dirimu, maka aku tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan bayangan. Akibat kekuatan pengendalian bayangan itu, aku pun berhasil mengendalikan seluruh alam baka. Setelah berkata seperti itu, Raja Tangan 8 akan melakukan serangan keras pada Jiu Kuan Yi. Tapi lagi-lagi, Jiu Kuan Yi menahan serangan dari Raja Tangan 8 yang menyebabkan sebuah tekanan energi besar di tempat itu. Sambil terus menekan Jiu Kuan Yi, Raja Tangan 8 mengatakan, cepat akui kekalahanmu. Karena pada saat ini, Jiu Kuan Yi pun terdorong cukup jauh dari tempat itu. Raja Tangan 8 tidak sedikit pun mengendorkan serangannya. Dia pun juga mengatakan, aku tidak akan benar-benar berterima kasih padamu. Karena dari awal sampai akhir, aku hanya memiliki satu tujuan. Raja Tangan 8 dengan sangat brutalnya kali ini menyerang Jiu Kuan Yi, yang membuat Jiu Kuan Yi tidak berdaya. Kita flashback sebentar. Pada saat itu, Raja Tangan 8 menemukan sebuah lorong yang ternyata itu adalah lorong tersembunyi di bagian terdalam alam baka ini. Karena ternyata lorong itu adalah lorong rahasia yang terhubung dengan dunia lain. Dari lorong rahasia itu, muncullah seseorang yang langsung dipanggil kakak oleh Raja Tangan 8. Dan ternyata itu adalah Raja Kuil Putih Yasha yang datang untuk menemuinya. Kita kembali ke pertarungan saat ini. Akibat serangan yang dilakukan oleh Raja Tangan 8, Jiu Kuan Yi pun terpental cukup jauh dari Raja Tangan 8. Dan saat ini, Raja Tangan 8 akan menghancurkan dinding kolam darah. Jiu Kuan Yi pun berteriak pada Raja Tangan 8, apakah kamu gila telah melakukan hal ini? Tapi pukulan keras tetap saja dilakukan oleh Raja Tangan 8. Kemudian Jiu Kuan Yi melesat dan menggunakan pukulan tangan birunya untuk mencegah Raja Tangan 8 menghancurkan dinding itu. Dia menggunakan telapak tangannya itu untuk menahan dinding agar tidak jebol akibat pukulan yang dilakukan oleh Raja Tangan 8 tadi. Jiu Kuan Yi pun berteriak bahwa jika kolam darah jebol, maka itu akan sangat berbahaya. Karena darah akan membanjiri seluruh alam baka dan dunia bawah ini akan menghilang. Dan itu akan menjadi bencana yang luar biasa, kata Jiu Kuan Yi sambil menahan dinding kolam darah agar tidak jebol. Raja Tangan 8 yang berada di belakang Jiu Kuan Yi, dia mengatakan, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membakar batu giok. Dan hanya untuk ini, kamu dikalahkan olehku. Jiu Kuan Yi pun dengan kemampuannya, dia berusaha untuk memperbaiki dinding kolam darah agar tidak jebol. Dan perlahan, dinding itu pun kembali seperti semula. Setelah dinding kolam darah tidak jadi jebol, Jiu Kuan Yi melirik pada Raja Tangan 8 dan berkata dalam hatinya, aku tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dan sekarang, orang ini bergerak untuk terus menyerangku. Aku tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk melawan. Raja Bang Luo dan juga Raja Kulit Putih Yasha yang masih berada di tempat persembunyian kali ini berkata bahwa situasinya telah dikuasai oleh Raja Tangan 8. Kemudian Raja Kuil Putih Yasha menjawab perkataan dari Raja Bang Luo, kamu jangan terlalu meremehkan karena masih ada satu masalah, dan itu adalah si monyet Sun Wukong. Dan pada saat ini Sun Wukong masih berusaha keras untuk menyelamatkan jiwa Subaji dan Cao Wuqing dari segel sel darah.
Sun Wukong pun lalu berteriak dan dia berubah menjadi monyet raksasa yang langsung menggenggam segel sel darah yang di dalamnya ada jiwa Shaoqing dan juga Subaji. Sun Wukong pun lalu berteriak bahwa dia akan menghancurkan segel itu. Dan dengan kemarahannya, Sun Wukong pun meremas segel sel darah itu sampai hancur dan darah pun muncrat dari segel itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan rusaknya segel sel darah yang telah dihancurkan oleh Sun Wukong ini? Apakah itu akan menyebabkan bahaya untuk jiwa dari Subaji dan Shaoqing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.